Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Sejarah, selamat datang di channel kami. Kecoa, sering dianggap menjijikkan, telah jadi topik perdebatan lama. Orang sering bertanya-tanya, mengapa kecoa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa manfaatnya? Debat tentang keberadaan kecoa melibatkan berbagai pandangan agama, ilmiah, dan filosofis. Ketika seseorang bertemu kecoa, mungkin mereka teringat akan Allah dan mengucapkan istighfar. Pandangan ilmiah juga memberikan pemahaman menarik tentang kecoa dan perannya dalam ekosistem. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada penciptaanmu serta makhluk melata yang Dia sebarkan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seperti kecoa dengan tujuan yang mungkin tidak sepenuhnya dimengerti manusia. Para ilmuwan telah menemukan manfaat dan mekanisme pertahanan luar biasa pada kecoa. Sebuah penelitian dari University of Nottingham menemukan bahwa otak kecoa mengandung molekul antibakteri yang efektif dalam membunuh bakteri, termasuk yang resisten terhadap antibiotik. Profesor Nafeat, kepala ilmu biologi dari Universitas Sunway Malaysia, menemukan bahwa sistem saraf pusat kecoa menghasilkan antibiotik yang sangat kuat. Sebuah presentasi dari seorang ahli mikrobiologi umum yang tidak disebutkan namanya memberikan informasi tambahan tentang penelitian antibiotik dari otak kecoa. Tim peneliti telah menguji 9 jenis molekul antibakteri yang ditemukan di otak kecoa dan menemukan bahwa setiap molekul ditargetkan untuk membunuh jenis bakteri yang berbeda. Mekanisme pertahanan yang pintar ini memungkinkan kecoa bertahan hidup di lingkungan yang sangat kotor. Temuan ini menunjukkan potensi pengembangan antibiotik baru yang berasal dari kecoa tanpa merugikan sel-sel manusia. Sifat antibiotik yang kuat dalam otak kecoa dan belalang dapat membunuh lebih dari 90% bakteri penyusup yang sering berbahaya bagi manusia. Bahkan saat ini, banyak ilmuwan yang sedang mempelajari efisiensi kaki kecoa yang dapat membantu manusia membangun anggota tubuh, serta untuk kepentingan medis yang lebih baik. Studi lebih lanjut tentang kecoa dapat memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi inovasi baru di berbagai bidang. Secara umum, makhluk yang diciptakan dengan fungsi yang belum kita ketahui sesungguhnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil manfaatnya. Jika manusia menggunakan akal dan pemikirannya dan telah ditundukkan bagimu apa yang ada di langit dan di bumi sebagai nikmat dan kebaikan, sungguh di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Kecoa memiliki peran penting dalam ekosistem dan memberikan beberapa hikmah bagi manusia. Lebih banyak spesies kecoa tinggal di hutan, dengan kurang dari 1% yang berinteraksi dengan kehidupan manusia. Ada sekitar 5 atau 6 spesies kecoa yang berhubungan dengan manusia, sementara sekitar 4.900 spesies lainnya hidup di hutan dengan damai. Kehadiran kecoa di suatu tempat dapat menjadi tanda bahwa tempat tersebut perlu dibersihkan dan dijaga kebersihannya. Kehadiran kecoa juga bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa salah satu tujuan kecoa adalah untuk menjaga kesehatan mental seorang ibu. Ketika ibu menyemprotkan disinfektan dan kecoa muncul, anak-anak bisa jadi senang, membawa kebahagiaan bagi keluarga. Meskipun pandangan ini disajikan dengan sentuhan humor, kecoa telah bertahan hidup selama jutaan tahun dengan adaptasi luar biasa, muncul di permukaan bumi sekitar 305 juta tahun yang lalu, hampir bersamaan dengan dinosaurus. Meskipun banyak spesies punah selama perubahan iklim zaman karbon, kecoa tetap bertahan hidup dan menjadi salah satu spesies yang paling sukses. Penelitian telah menunjukkan bahwa kecoa dapat mentolerir tingkat radiasi yang tinggi. Bahkan ditemukan masih hidup di daerah yang terkena dampak bom nuklir. Dari segi fisik, kecoa adalah hewan buta yang tidak bisa hidup tanpa air dan bisa menahan nafas selama sekitar 40 menit. Mata mereka mengandalkan cahaya dan mereka cenderung terbang menuju cahaya. Bernafas melalui spirakel, mereka memiliki simpul saraf ganglion yang kuat yang membuat mereka terlihat sulit untuk mati. Bahkan setelah dipukul dan dinyatakan mati, syaraf mereka masih bisa menggerakkan kaki-kaki mereka, bahkan bisa berjalan tanpa kepala. Betina kecoa juga mampu menghasilkan telur tanpa perkawinan dalam proses yang disebut parthenogenesis. Kecoa telah berhasil bertahan hidup selama jutaan tahun dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa.
Mereka muncul sekitar 305 juta tahun yang lalu, hampir bersamaan dengan dinosaurus, saat iklim bumi mengalami perubahan drastis dari panas menjadi dingin dan kering. Meskipun demikian, kecoa berhasil bertahan dan beradaptasi dengan sukses. Meskipun banyak flora dan fauna punah selama perubahan iklim tersebut, kecoa tetap bertahan hidup dan menjadi salah satu spesies yang paling sukses. Penelitian telah menunjukkan bahwa kecoa dapat mentoleransi tingkat radiasi yang tinggi. Banyak kecoa ditemukan masih hidup di daerah yang terkena dampak bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, serta di Charnavius setelah ledakan nuklir. Kemampuan kecoa bertahan hidup di lingkungan yang terpapar radiasi ini menunjukkan ketangguhan dan adaptabilitasnya yang luar biasa. Dari fisik kecoa, bisa kita ketahui mereka adalah hewan yang buta, tidak bisa hidup tanpa air, dan pandai menahan nafas selama lebih kurang 40 menit. Mata kecoa hanya mengandalkan cahaya dan biasanya terbang karena tertarik cahaya dan akan menabrak apapun jika kekurangan cahaya. Hewan ini bernafas melalui spirakel dan memiliki simpul saraf ganglion yang kuat, itulah sebabnya kecoa terlihat sulit untuk mati. Menunjukkan bahwa kecoa memiliki peran penting dalam ekosistem dan juga potensi untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dalam bidang medis, kecoa memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai detritivore, yaitu pemakaian sisa-sisa organik dan sampah. Mereka mampu memakan tumbuhan dan hewan yang telah mati, membusuk, serta mengubahnya menjadi nutrisi yang mudah diserap oleh alam. Seorang profesor Universitas Texas Rini Kembangpati mengatakan, jika membunuh 5.000 sampai 10.000 kecoa di permukaan bumi bisa menyebabkan lingkungan sekitar rumah menjadi lebih kotor. Bahkan limbah dari kecoa juga memberikan nutrisi bagi tanaman yang sedang tumbuh, sehingga berkontribusi pada kesehatan hutan dan kesuburan tanah. Dengan melihat fakta ini, seharusnya kita berdoa seperti yang diajarkan dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Hilangnya kecoa dari ekosistem memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya terlihat pada rantai makanan dan populasi hewan lain. Kecoa sebenarnya berperan sebagai sumber makanan bagi berbagai spesies burung dan mamalia kecil. Dengan hilangnya kecoa, pasokan makanan bagi hewan-hewan tersebut akan berkurang, berdampak pada penurunan populasi tikus sebagai predator dan mangsa yang berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, bahkan hewan pemangsa seperti kucing, serigala, reptil dan burung pemangsa juga akan terganggu. Selain itu, kecoa juga memiliki peran penting dalam siklus nitrogen dan kesuburan tanah. Indiana Public Media melaporkan mereka memakan bahan organik busuk yang mengandung banyak nitrogen. Menurutnya, kotoran yang dikeluarkan oleh kecoa mengandung nutrisi penting untuk tanah. Oleh karena itu, hilangnya kecoa akan mengganggu siklus nitrogen dan kesuburan tanah, berdampak negatif pada kesehatan hutan dan keberlangsungan hidup spesies di lingkungan tersebut. Dengan memahami pentingnya keberadaan kecoa dalam ekosistem, kita bisa menyadari betapa vitalnya menjaga populasi mereka untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup di planet ini. Gen kekebalan ini kemudian diturunkan kepada keturunan mereka, sehingga kecoa yang lemah mati, sementara yang kuat bertahan hidup dan menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Memahami nilai dan manfaat keberagaman makhluk hidup dapat membantu kita menghargai keberadaan mereka dan menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Sahabat Hikmah Sejarah, terima kasih telah menyimak. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan kami. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar di bawah tentang pendapat dan pengalaman Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.